Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, Ibu Sunarsi selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dinar selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Dristi Fauzia Larasati, mahasiswa Ilmu Komputer angkatan 2018 yang pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Kelanjutan Niat Pengguna Virtual Tour dengan menggunakan time dan affordance theory. Secara singkat, penelitian ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh masyarakat untuk beraktivitas di rumah. WFH, sekolah, dan kuliah daring menimbulkan stres dan rasa bosan di masyarakat. Namun, masyarakat tidak dapat berwisata sesuai dengan larangan pemerintah yang ada. Hal ini mengakibatkan keterpurukan industri pariwisata di Indonesia sepanjang tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk di Indonesia hanya 4.052.093 orang atau 25% dari tahun 2019 yang berdampak pada penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar. Oleh karena itu, virtual tour hadir sebagai upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Eswayudi et al. Pada tahun 2021 mengenai apakah orang akan mengubah gaya wisatanya secara sementara atau permanen, dan Osman et al. Pada tahun 2021 juga terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mengadopsi virtual tour sebagai alternatif sementara selama pandemi COVID-19. Belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai kelanjutan niat pengguna layanan virtual tour, terlebih lagi virtual tour secara umum di Indonesia. Dan juga belum ada yang melihat dari sisi penerimaan dan keterjangkauan teknologi, sehingga penelitian ini secara umum merupakan penelitian yang baru. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelanjutan niat pengguna dalam pemanfaatan virtual tour di masa pandemi dengan menggunakan teknologi acceptance model yang diperluas dengan affordance theory. Sedangkan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi pelaku industri pariwisata dapat memberikan pandangan dan gambaran kepada pelaku pariwisata mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kelanjutan niat pengguna dalam pemanfaatan virtual tour. Selain itu, melalui pengukuran variabel affordance theory, pelaku pariwisata dapat mengetahui seberapa puas pengguna terhadap kualitas gambar, video, audio, penjelasan tour guide, dan struktur tampilan apakah sudah baik atau belum, sehingga dapat menjadi rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan virtual tour ke depannya. Kemudian yang kedua bagi peneliti, dapat mendapat pengetahuan, pembelajaran, serta pengalaman dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari khususnya dalam bidang teknologi. Penelitian ini menggunakan objek pengguna virtual tour, baik pengguna layanan 360 derajat website virtual tour, online experience pada traveling app seperti Traveloka atau Airbnb, live virtual tour dari travel agent, virtual reality tour, maupun aplikasi mobile virtual tour, dan sebagainya. Objek penelitian ini dianalisis dengan 6 variabel TAM, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment, flow, continued use, dan visit intention yang diperluas dengan 2 variabel dari affordance theory, yaitu modality dan navigability. Kemudian data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner secara online, dan analisis data dilakukan dengan PLS-SEM dan software Smart PLS 333. Penelitian ini merupakan pengembangan berlandaskan teori penerimaan teknologi dan keterjangkauan teknologi seperti konsep virtual tour, TAM, affordance theory, modality yang mengacu pada keterjangkauan mode komunikasi seperti teks, gambar, dan audio, dan juga navigability yaitu kemampuan navigasi. Selain itu, beberapa teori yang dibahas adalah penelitian terdahulu, PLS-SEM, variabel penelitian, dan juga Smart PLS. Berdasarkan studi literatur, penelitian ini memiliki 11 hipotesis, yaitu bahwa kemudahan penggunaan yang dirasakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan dan kenikmatan yang dirasakan. Sedangkan kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kenikmatan yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alur penggunaan.
Kemudian modalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan dan kenikmatan yang dirasakan, begitu juga dengan kemampuan navigasi. Selanjutnya, bahwa alur penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan lanjutan, serta penggunaan lanjutan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung. Berdasarkan waktunya, penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data satu kali pada waktu tertentu, sedangkan berdasarkan metodenya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data, yaitu data primer dan skala Likert. Terdapat 6 skala, yaitu di mana semakin kecil angka menunjukkan ketidaksetujuan dan semakin besar angka menunjukkan kesetujuan dengan pertanyaan pada kuesioner. Tahapan penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan perumusan masalah. Kemudian, identifikasi dilakukan dengan melakukan pengamatan untuk menemukan objek penelitian dan dilanjutkan merumuskan masalah tersebut. Studi literatur dilanjutkan dengan perumusan model penelitian dan diikuti dengan pembuangan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan 8 variabel dengan 48 pertanyaan yang mewakili indikator. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dengan Google Form dan uji instrumen dengan pengujian one-shot atau pengambilan sampel satu kali untuk mengukur korelasi jawaban. Hal ini memastikan pertanyaan tidak ambigu dan dapat dipahami dengan baik. Kemudian ada beberapa tahapan pengolahan dan analisis data, yaitu mengumpulkan data pada Excel, dilanjutkan dengan data cleansing, yaitu memfilter dengan menghapus responden yang belum pernah menggunakan virtual tour, melakukan import data dalam format CSV, menggambar inner model dengan tools latent variable sebagai variabel laten, dan tools connect sebagai representasi dari hipotesis. Selanjutnya, menggambar outer model dengan menambahkan indikator dari variabel laten. Apabila model telah siap, maka dilanjutkan analisis outer model dengan melihat nilai convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Dan dilanjutkan dengan analisis inner model, yaitu dengan melihat nilai R-square, F-square, dan Q-square, dan diakhiri dengan interpretasi hasil, yaitu pengujian hipotesis dengan cara melihat nilai p-value, t-statistik, dan original sample untuk dapat menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dari 18 November 2021 sampai dengan 7 Januari 2022, penelitian ini berhasil memperoleh 197 responden di mana 57 diantaranya belum pernah menggunakan virtual tour, maka data yang memenuhi kriteria hanya 140 data. Berdasarkan persebaran responden dapat diketahui bahwa mayoritas pengguna layanan virtual tour adalah laki-laki dengan usia 18 sampai 23 tahun yang merupakan pelajar atau mahasiswa. Selain itu diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan layanan 360 derajat website virtual tour dengan lama penggunaan 1-6 bulan dan menggunakan perangkat laptop atau PC. Berikut ini adalah implementasi penggambaran model penelitian yang sebelumnya dibahas pada bab 3. Terlihat bahwa anak panah pada outer model menghadap keluar atau dipancarkan oleh variabel ke item pertanyaan yang berarti bahwa item kuesioner yang digunakan bersifat reflektif. Ada analisis outer model, outer loading untuk semua item berada di atas 0,5, yang berarti semua item valid, namun pada perhitungan nilai AV variabel PU kurang dari 0,5, sehingga untuk memperbaikinya dilakukan penghapusan dua indikator terkecil dari variabel PU, kemudian dilakukan perhitungan ulang, dan hasil perhitungan ulang dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai AV 0,5, sehingga dapat dinyatakan valid. Pada analisis discriminant validity ditunjukkan seluruh indikator dari variabel telah memiliki nilai loading lebih tinggi apabila dipasangkan dengan variabel yang diwakilinya. Begitu pula dengan nilai akar kuadrat AV yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai AV-nya. Oleh karena itu, seluruh variabel dalam model penelitian ini dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Pengujian reliabilitas mengacu pada dua parameter pengukuran, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Pengukuran dengan Cronbach alpha memiliki ketentuan nilai di bawah 0,5 kurang baik, di atas 0,5 sampai dengan 0,75 dianggap baik, serta dapat diterima. Kemudian nilai di atas 0,75 berarti sangat baik.
Sedangkan pengukuran dengan nilai composite reliability memiliki ketentuan harus lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memenuhi ketentuan dan dinyatakan reliable untuk dilakukan pengukuran. Pada analisis inner model, terdapat 3 pengukuran, yaitu R-square, F-square, dan Chi-square. Pada penelitian ini, seluruh variabel eksogen atau independen memiliki nilai R-square lebih dari 0,33, namun kurang dari 0,67, maka tergolong pada kategori moderat. Kemudian pada uji F-square didapatkan hasil bahwa 3 pet menunjukkan hubungan antar variabel yang kuat, 5 pet menunjukkan hubungan yang moderat, dan 2 pet lainnya lemah. Pada uji Chi-square, seluruh variabel endogen pada model penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0, sehingga dapat dianggap sebagai relevansi yang baik atau prediktif. Pengujian hipotesis antara variabel dilakukan melalui proses resampling sebanyak 500 kali dalam metode bootstrapping pada software Smart PLS 333. Untuk nilai pet coefficient atau original sample bernilai lebih besar dari 0, maka variabel laten tersebut berpengaruh secara positif, begitu juga sebaliknya. Kriteria nilai T statistik yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel, yakni 1,96, begitu juga sebaliknya. Dan kemudian nilai p-value pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05 dan tingkat keyakinan sebesar 95% apabila nilai p-value lebih besar dari 0,5 maka hipotesis ditolak. Dapat diketahui bahwa pada penelitian ini seluruh hipotesis memiliki original sampel di atas 0, berarti berpengaruh positif, namun terdapat 4 hipotesis yang ditolak karena T statistik kurang dari 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, berikut adalah model penelitian akhir setelah dilakukan analisis dan pengujian. Garis panah menunjukkan hubungan yang memengaruhi secara positif dan signifikan, sedangkan garis panah putus-putus merupakan hubungan yang dipengaruhi secara positif namun tidak signifikan. Dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat 4 panah yang menunjukkan garis titik putus-putus, berarti hipotesis tersebut ditolak, yaitu H1, H2, H4, dan H6. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu kelanjutan niat pengguna virtual tour dalam hal ini adalah penggunaan lanjutan dan niat berkunjung dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh kegunaan yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan, modalitas, kemampuan navigasi, dan juga alur penggunaan. Faktor-faktor dari TAM seperti kegunaan yang dirasakan dan kenikmatan yang dirasakan memengaruhi alur penggunaan. Namun, kemudahan penggunaan tidak mempengaruhi kegunaan, kenikmatan yang dirasakan, dan alur penggunaan secara signifikan. Faktor-faktor dari affordance teori seperti modalitas lebih memengaruhi kenikmatan yang dirasakan dan tidak memengaruhi secara signifikan pada kegunaan yang dirasakan. Sedangkan kemampuan navigasi memengaruhi kegunaan yang dirasakan dan juga kenikmatan yang dirasakan. Alur penggunaan memengaruhi penggunaan lanjutan, kemudian penggunaan lanjutan memengaruhi niat berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh variabel modalitas terhadap kegunaan yang dirasakan untuk membuktikan hasil dari penelitian ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lagi bagi pelaku pariwisata virtual untuk memperbaiki kualitas dari layanan virtual tour seperti kualitas gambar dan video, kemampuan zoom, optimalisasi fitur, audio dan narasi yang beragam untuk menunjang manfaat penggunaan virtual tour. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.